udah kelar, jangan bilang-bilang ya gitu. Tapi bukan pakai nada ancaman itu enggak, tapi yang Seorang ayah di Jambi tega lecehkan anak kandung dan keponakan sendiri berujung di kepolisian. Seorang aparatur sipil negara ASN di Polda Jambi berinisial F jalani persidangan atas perangai sendiri. Ia ditahan lantaran melakukan pelecehan terhadap anak kandung dan keponakan sendiri. Ia ditahan oleh tim Subdit 4 Polda Jambi pada Jumat 7 Februari 2025 lalu setelah kelakuannya diungkap oleh anak kandungnya sendiri dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Jalan persidangan yang berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 1 Oktober 2025. Jaksa menghadirkan anak kandungnya sendiri untuk memberikan keterangan atas peristiwa yang dilakukan ayahnya sendiri. Mencengkam, begini pengakuan anak. Dari pihak korban, Kak. Saksi korban. tadi yang boleh masuk cuma 1 orang. Yang adik aku 2 orang belum boleh lanjut buat hari Selasa Minggu depan. Lanjut buat minggu depan. Aku tadi dimintain keterangan. Ya aku akhirnya udah bisa ngungkapin kan apa yang selama ini nggak didengar, nggak diapa selama udah berapa belas tahun juga kan. Tapi tadi yang lupa. Ya akhirnya ketunda lah, akhirnya sampai Selasa depan lagi. Baru yang lain semua korban dihadirkan hari Selasa. Emang ada berapa anak? Sekarang berapa? Saksi-saksi maksudnya, Kak, ya? Saksi-saksi sama saksi korban. Oh, yang korbannya 4 orang. Yang dihadirkan jadi panggil saksi-saksi ya. Korbannya siapa aja? Mungkin dari mana? Ada sepupu sama kita bertiga. Anak kandung. Anak kandung 3. Itu kejadiannya udah berapa lama? Oh. Dari semua korban yang terlama itu aku. Dari semua korban yang terlama itu aku anak kandungnya. Dari tahun 2007. Berarti waktu usia berapa? Dari usia kalau nggak salah 8 atau 9 tahun gitu. Usia 8 tahun. Dari waktu itu tidak ada ngadu ke orang tua. Pernah sempat ngadu, cuma kan dianya kan udah janji nggak bakal ngelakuin lagi gitu, nggak akan yang inian lagi. Tapi gitu ngulang lagi, habis itu ngulang lagi sampai ke tahun 2012 lah sampai habis. 2012 itu sempat berhenti karena kan cerai sama mama kan, udah nggak pernah tinggal sama papa lagi. Terus 2015 ada lagi sekali. Habis itu nggak pernah lagi, akunya udah berani kan habis itu. Mungkin dari beberapa persidangan ini harapan kita terakhir itu seperti itu sih sebenarnya, Kak. Semua saksi-saksi sama korban mintanya keadilan, Kak. Biar tidak ada lagi korban yang lainnya. Jangan ada lagi yang lain, karena kan selama ini kan aku mikirnya kan udah kita adik-beradik doang kan. Tapi nyatanya tuh ada nih sepupu yang kena gitu kan. Aku maunya tuh cepet lah prosesnya, nggak yang ini lagi, nggak yang lama. Karena kayak kita udah sampai ke persidangan aja kan, ini udah sidang Ini udah setahun baru sidang, 2 kali sidang. ini yang kedua sidang. Itu pun yang kayak pertama aja kita ada kendala lah, yang sidang baru didaftarin beberapa saat sebelum persidangan. Padahal udah dari pagi, baru tahu kalau sidangnya baru daftarin jam 3 sore. Terus yang sekarang juga tadi kan ya ada aja kendalanya lah, yang ini nggak ada, yang ini nggak ada gitu. Pengen cepet, nggak yang lama-lama lagi, karena kayak semua korban tuh buat yang ditanya ngulang lagi ini lagi tuh, kita korban tuh sakit, harus ngingat lagi gitu. Kan kita kan ditanya kan itu lagi gitu. Jadi kan kita berusaha ngingat yang lalu diingat lagi, yang lalu diingat lagi gitu.
Terus kalau ditanya kenapa waktu itu nggak teriak, kenapa waktu itu nggak ini, demi Allah gue bilang kalau pelakunya orang lain aku nggak mungkin nggak ngelawan, gue bilang karena ini bapak aku sendiri, gue bilang yang aku dibilang ini bapak ya kan, kita kan tahu orang tua gimana marahnya kan, belajar gitu, sembahyang ini sholat apa segala macam, kita mau ngelawan lagian orang ibu kita aja takut ngelawan bapak kan, apalagi anaknya kan. Tapi bukan nggak mau ngelawan, lebih ke yang takut lah, jadi nge-freeze gitu kan badan tuh. Terus kalau ditanya kayak yang korban yang lain, kamu nggak nanya gitu korban yang lain apa nggak teriak juga gitu kan ada aja kan pertanyaan yang kayak ya yang tadi perasaan saya itu kayak yang mengintimidasi korban kan. Jadi itu kayak yang nanya, kamu nggak nanya ke sepupu kamu kenapa nggak teriak? Saya nanya bu, tetap kan, karena kan pribadi orang setiap individu kan beda kan. Mungkin aku aja yang penakut, mungkin yang sini lebih berani. Aku bilang sama sepupu aku kan, kenapa waktu itu nggak teriak? Aku bilang kan, aku takut kak, kayak tiba-tiba badan tuh kaku aja kan, tadi bilang kan. Pas dia jawab begitu, aku kayak yakin kayak yang, ya karena aku korban juga, di saat itu aja aku nggak bisa teriak kan. Bukan nggak mau, tapi kitanya nggak mampu, nggak bisa. Karena orang pelaku ini orang yang kita kenal, orang yang kita iniin gitu. Jadi bukan nggak mau teriak lah, pasti ada alasannya. Siapa sih yang mau di saat umur segitu yang belum paham apa-apa yang harus dipegang-pegang gitu gini gitu mau. Lagi aku aja waktu pas terjadi pelecehan itu aja aku bingung buat nyampaikan ke mama nih. Apa yang harus aku pakai, bahasa aku nih kan apa kan, bingung kan kalau ke orang tua kan. Masa ya aku bilang ini diginiin papa kan bahasanya juga nggak enak sama orang tua kan, jadi aku bingung juga, jadi bukan nggak mau ngomong. Bisa kita berani selesai. Ya karena kan aku kan awalnya kan dari Purwakarta sana, berangkat ke sini karena panggilan Polda itu di tanggal berapa itu, pokoknya bulan Januari. Akhirnya aku terbang ke Jambi itu tanggal 18 Januari. Dari 18 Januari sampai sekarang baru ketemu persidangan. Ya anak kan harus, aku kan udah married, punya anak juga kan, harus yang ada yang suami yang kerja, anak yang harus akhirnya pindah sekolah, yang kita pikir ada sebentar gitu kan. Enggak, akhirnya berlarut-larut, kita panggil berulang kali ke Polda dengan keterangan yang sama, berjam-jam, yang ini ngopor ke sini, ini ngopor ke sini, ngopor ke sini. Jadinya udah capek lah. Kak, kalau boleh tahu Kak, modus yang dilakukan Bapak kemarin itu seperti apa Pak? Apakah dipaksa atau seperti gimana? Enggak, jadi tuh nggak ada paksaan sama sekali sebenarnya dari dia itu. Kayak yang paling kayak yang kalau udah kelar jangan bilang-bilangnya gitu. Tapi bukan pakai nada ancaman itu enggak, tapi yang jangan bilang-bilangnya ntar ke mama kau, jangan bilang-bilangnya ntar ke nenek kau. Itu doang. Itu doang, nggak disenangkan. Cuma karena kita tahu nih wataknya kayak gimana hari-harinya. Marahnya bakal gimana ya di Nah, berarti langsung gitu Kak ya? Siap. Kak, kalau untuk boleh tahu berapa kali Kak yang Kalau aku udah nggak kehitung lagi lah bang, dari 2007 sampai 2012 stop, waktu itu ketemu lagi 2015 kali. Jadi kalau inian udah hampir, kalau dibilang tuh setiap ada kesempatan, bukan dihitung nih, oh sehari ini sekali gitu, enggak, dia tuh setiap ada kesempatan. berarti dalam satu hari bahkan lebih dari satu kali Kak? Iya. Iya.